Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat ASP TV dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat ASP TV dalam keadaan sehat walafiat lahir serta batin, yang dimana kita negara Indonesia masih dilanda pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 yang dialami oleh dunia, khususnya Indonesia, agar cepat selesai, agar kita bisa atau dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya membahas kajian hukum ataupun edukasi hukum, pengetahuan hukum, saya menghimbau kepada para sahabat-sahabat SPTV ataupun para pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi hukum. Lalu like, komen, dan share agar channel ASP TV ini tetap berkembang dan tetap setia berada pada garis yang memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial. Oke, pada kesempatan kali ini saya Ilham Nur Paiji Kurniawan akan membahas terkait tindak pidana percobaan. Pasti teman-teman bertanya-tanya di dalam benaknya, apa sih tindak pidana percobaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam benak teman-teman atau sahabat-sahabat SPTV, maka simak video ini sampai selesai. Percobaan di dalam istilah hukum pidana sering disebut dengan fogging, yang artinya permulaan kejahatan yang belum selesai. Dasar hukum daripada tindak pidana percobaan ini diatur di dalam pasal 53 serta pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimana pasal 53 berbunyi, ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2 yang berbunyi, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 yang berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana tidak dipidana. Nah, setelah kita membahas atau membaca pasal 53 serta pasal 54, perlu adanya kurang lebih 3 catatan penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian percobaan secara terperinci. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 53 dan 54 yang sudah tadi kita baca. Nah, catatan yang kedua, percobaan merupakan perluasan pengertian tindak pidana atau delik. Catatan yang ketiga, percobaan dilarang oleh undang-undang karena membahayakan kepentingan hukum. Nah, teman-teman pasti masih bingung, yang seperti apa sih, tindak pidana seperti apa sih yang disebut dengan tindak pidana percobaan ini? Nah, untuk membahas atau menjawab pertanyaan yang ada dalam benak teman-teman, saya akan memberikan contoh kasus terkait tindak pidana percobaan. Nah, contoh kasusnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Si A akan melakukan penusukan atau akan melakukan pembunuhan kepada si B. Tetapi di dalam prakteknya, si A hanya mengenai lambung si B saja. Si pisau tersebut hanya mengenai lambung si B. Nah, sehingga si B hanya menderita luka berat pada lambung, namun tidak meninggal. Nah, dalam kasus seperti itu, si A ini tidak dapat dijerat dengan pasal 340 dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kenapa? Karena kejahatan ini atau percobaan kejahatan ini belum selesai. Si A dapat dipersalahkan dengan pasal 53 junto pasal 340 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan berencana, atau si A dapat dipersalahkan pasal 53 junto
pasal 338 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan dengan sengaja. Syarat-syarat daripada tindak pidana percobaan ini kurang lebih ada 3 syarat. Yang pertama, harus adanya rencana. Yang kedua, rencana terwujud dengan permulaan perbuatan. Yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai tidak terlaksana atau tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 3 syarat tersebut? Nah, 3 syarat tersebut, yang tadi pertama adalah rencana atau furnemen. Di dalam hukum pidana sering disebut dengan furnemen. Rencana ini adalah sebuah rangkaian cerita atau sebuah rangkaian kronologi yang akan dilakukan. Biasanya, melakukan sebuah rencana ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat jeda waktu untuk berpikir sebelum melakukan tindak pidana atau kejahatan. Itu yang disebut dengan rencana. Yang kedua, syarat yang kedua adalah rencana terwujud dengan permulaan perbuatan. Untuk meninjau syarat yang kedua ini adalah dapat ditinjau dengan 2 teori. Yang pertama, teori percobaan subjektif, yaitu rencana terwujud dengan permulaan perbuatan apabila telah adanya suatu kehendak jahat dari para pelaku tindak pidana. Nah, teori yang kedua adalah teori percobaan objektif, yaitu apabila para pelaku telah melakukan permulaan kehendak yang telah membahayakan kepentingan hukum. Nah, tentu teman-teman masih bingung, seperti apa sih teori percobaan subjektif dan seperti apa sih teori percobaan objektif? Untuk memecah kebingungan dan kebuntuan teman-teman, saya akan memberikan contoh kasus. Contoh kasusnya kurang lebih seperti ini. Si A ingin membunuh si B. Maka untuk melaksanakan maksudnya tersebut, si A harus melakukan beberapa rangkaian kegiatan atau beberapa rangkaian perbuatan untuk memenuhi atau mencapai tujuan tersebut, yaitu membunuh si B. Si A pertama membeli atau meminjam senjata api. Yang kedua, si A membawa pulang lalu menyimpan senjata api tersebut di rumah. Lalu kemudian si A merencanakan suatu kehendak. Nah, dalam proses perencanaan ini, si A merencanakan apakah dia akan membunuh si B ini di dalam keadaan seperti apa, dalam suatu situasi seperti apa, di jam berapa, dan tempatnya di mana. Nah, si A sudah merangkai sebuah rencana di rumah. Lalu si A membawa senjata api tersebut ke tempat di mana si A sudah menentukan tempat dan jam berapa dia akan melakukan pembunuhan kepada si B. Lalu untuk melakukan pembunuhan, si A mengisi senjata api terlebih dahulu. Setelah mengisi senjata api itu dengan peluru, si A mengarahkan senjata api kepada si B, lalu melepaskan tembakan kepada si B menuju arah dada. Nah, berdasarkan uraian dari kasus yang sudah saya paparkan tadi, apakah timbul pertanyaan, apakah tiap-tiap perbuatan tersebut dapat dipidana? Nah, disinilah kegunaan kedua teori tadi yang sudah saya jelaskan. Berdasarkan teori subjektif, perbuatan si A dari mulai dia membeli senjata hingga dia melepaskan tembakan kepada si B itu sudah dapat dipidana karena sudah menunjukkan kehendak jahat, sudah ada niat di situ. Nah, berbanding terbalik dengan teori objektif. Berdasarkan teori objektif, perbuatan si A dari dia mulai membeli atau meminjam senjata api hingga dia mengisi senjata tersebut dengan peluru itu bukan merupakan permulaan pelaksanaan kehendak dan itu tidak dapat dipidana. Sehingga menurut teori objektif, perbuatan yang masuk dalam permulaan pelaksanaan kehendak adalah ketika si A sudah mengarahkan pistol atau senjata api tersebut kepada si B. Dan syarat yang ketiga itu adalah pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai tidak selesai disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak tergantung kepada si peluru. Contoh kasusnya, A ingin membunuh si B. Pada saat si A melepaskan tembakan ke arah si B, namun tembakan tersebut melesat atau dihalang-halangi oleh si B sehingga tembakan tersebut tidak mengenai si B dan tidak terjadi pembunuhan ataupun penusukan. Nah, menurut Hograd, memberikan rumusan mengenai masalah tergantung pada si pelaku yaitu berupa yang pertama, kemungkinan bersandar pada rasa menyesal. Yang kedua, melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga, terdakwa dapat meneruskan perbuatannya tapi ia tidak mau meneruskan perbuatan tersebut. Nah, dari ketiga perbuatan tersebut itu menurut Hograd tidak dapat dipidana. Mungkin itu sekilas terkait
tindak pidana percobaan serta syarat-syarat tindak pidana percobaan. Semoga teman-teman dapat mencerna dengan baik dan memberikan wawasan kepada teman-teman terkait tindak pidana percobaan. Akhiril kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Saya Ilham Nur Paji Kurniawan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopon, ayo!